Perkenalkan, nama saya David Menda Putra, saya ingin presentasikan mengenai perancangan Pulau Kelor, di mana saya mendapatkan bagian gazebo. Pertama, mengenai data lokasi. Di bagian kiri itu ada existing site plan. Di sini kita dapat melihat posisi BT Marcelo ada di mana, area pantai di mana, dan area dapat dibangun di mana, dan juga di mana dermaganya. Di bagian kanan ini adalah view. Untuk di bagian utara, view-nya adalah laut, bagian selatan view-nya Pulau Bidadari, bagian barat view-nya Pulau Andros, untuk bagian timur view-nya adalah laut. Selanjutnya adalah data lokasi mengenai kondisi suhu dan juga cuaca di Pulau Kelor. Untuk suhunya itu 30 derajat Celcius, dan untuk anginnya, kecepatan anginnya ialah 8 km per jam. Untuk pengendapannya itu sekitar 10%. Dan selanjutnya adalah analis makro. Jadi dari analis makro ini, cara di mana kita dapat melihat kondisi sekitar dalam skala besar yang besar. Di bagian kiri ini adalah set existing yang sudah ditanda dengan simbol-simbol legend yang menunjukkan seperti sunsetnya, dan aksesnya, sumber suara atau kebisingannya, dan bagaimana hembusan anginnya berlangsung, dan pathway itu alur sirkulasi orang berjalan atau mengelilingi di Pulau Kelor ini. Untuk bagian tengah ini adalah legend, dan masing-masing legend ini ada simbol dan juga penamaannya untuk menandakan di set plan assisting. Dan di bagian kanan ini adalah set assisting yang menggambarkan arah hembusan angin dan juga sumber bisingnya. Ada jam-jam tertentu seperti jam 4 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan juga jam 10 malam. Terus selanjutnya adalah ada makro mengenai pencahayaan. Untuk pencahayaan semakin oranye itu pencahayaan semakin besar, dan semakin kecil itu pencahayaannya semakin kecil. Untuk gazebo ini, untuk area bukaannya memiliki pencahayaan yang besar karena di bukaan itu dapat disebut penyinaran matahari atau pencahayaan alami langsung yang cukup besar sehingga pencahayaannya besar sekitar 3.000 lux, dan semakin mendalam itu pencahayaannya semakin kecil, itu sekitar 600 hingga 300 lux. Dan selanjutnya adalah konsep citra itu kenyamanan dan bersantai. Jadi gazebo ini emang didesain untuk orang-orang yang berkunjung di Pulau Kelor yang untuk beristirahat, juga bersantai sambil menikmati pemandangan atau keindahan alam di Pulau Kelor tersebut tanpa merasa terganggu atau merasa tidak nyaman di gazebo-nya. Nah, untuk style itu adalah natural, kolonial, modern. Untuk natural, unsur alam juga menciptakan nuansa yang menyatu dengan alam di dalam gazebo tersebut. Untuk kolonialnya, untuk mendukung pelestarian nilai sejarah Bani Marcelo, gaya arsitektur kolonial digunakan untuk memperkuat warisan melalui desain yang selaras dengan karakteristik benteng dan memiliki material yang sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada modern. Yang untuk modern, meningkatkan fungsionalitas dengan pendekatan modern, menghindari ornamen yang berlebihan, dan juga mengedepankan keasrian, keberlanjutan, dan kesehatan di lingkungan. Dan juga menggunakan material yang efisien dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk yang diambil untuk gazebo ini adalah bentuk geometri organik dengan mengandungkan elemen geometri organik yang terinspirasi dari warisan arsitektur lokal, terutama Benteng Marco, dan mempertimbangkan arah dengan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah menciptakan harmoni yang bersinambungan antara warisan masa lalu dengan sentuhan modern atau gaya budaya yang ada saat ini. Nah, di gazebo ini juga tidak hanya bentuk geometris saja, tapi juga organik. Organiknya itu dengan menyerupai tumbuhan di sekitar itu daun-daunan di Pulau Kelor ini. Dan untuk bagian atap di gazebo ini dapat dilihat pada gambar kiri bawah ini,
Bentuk organik yang dipilih untuk atap adalah bentuk dari daun, dan untuk geometrisnya berupa persegi panjang menjadi elemen yang sentral dalam desain furniture, menciptakan estetika yang kohesif dan menawan. Ini ada yang geometri persegi ini diaplikasikan pada furniture di gazebo ini sebagai tempat duduk. Bentuk geometris bentuk lingkaran diaplikasikan untuk lantai di gazebo ini. Selanjutnya adalah konsep warna monokromatik. Jadi warna yang diambil adalah warna monokromatik yang berupa warna coklat kemasan, coklat dan coklat tua, abu-abu dan abu-abu muda. Nah, penggunaan warna monokromatik ini untuk menciptakan harmoni estetis dan juga dengan alam sekitar. Warna coklat hangat dan akan seperti pasir pantai, coklat tua alami dan tradisional sesuai material alam seperti kayu dan juga bambu. Coklat kemasan menggambarkan kemewahan dan juga eksklusif, cocok dengan suasana pantai, serta abu-abu menjadi warna yang kontras yang menggambarkan elegan dengan nuansa modern. Nah, selanjutnya ada konsep material gazebo. Untuk material rangka utama gazebo, memilih menggunakan material bambu gombong. Bambu jenis ini sangat cocok untuk menahan cuaca panas dan juga hujan sesuai dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Bambu gombong juga mudah untuk diperoleh secara lokal sehingga mendukung praktik keberlanjutan juga. Nah, bambu gombong ini dapat ditemukan di daerah-daerah Indonesia seperti Jakarta Utara, Kecamatan Perah Penjaringan. Sementara itu, untuk lantai perabot gazebo dan juga struktural di furniture gazebo ini menggunakan kayu ulin, karena kayu ulin memiliki kekuatan struktural yang baik, tahan lama, juga memiliki nilai estetika yang cukup tinggi juga. Yang untuk selanjutnya itu untuk di area dinding juga atap, mengaplikasikan anyaman bambu selain memberikan penyayaan alami dari celah-celah anyaman bambu tersebut. Anyaman bambu juga ini menjaga keaslian desain gazebo serta kenyamanan untuk pengunjung. Lanjutnya untuk pencahayaan. Pencahayaan gazebo ini mengandalkan pencahayaan alami, nah, sehingga tidak membutuhkan pencahayaan buatan. Dan untuk cahayaan alami ini masuknya berasal dari celah-celah anyaman bambu yang ada di atap dan juga sisi-sisi sampingnya di gazebo ini, karena anyaman-anyaman ini memiliki celah-celah untuk masuknya pencahayaan alami. Dan untuk bagian depan juga belakang terdapat bukaan yang besar juga sebagai sumber masuknya pencahayaan alami ke dalam gazebo, sehingga di dalam gazebo tidak gelap atau terang juga yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung di dalam gazebo. Selanjutnya ada penghawaan, karena gazebo ini berada di area outdoor, jadi penggunaan penghawaannya ada penghawaan buatan yang mengandalkan hembusan angin di pulau-pulau tersebut. Di gazebo ini memiliki bukaan yang cukup besar, bagian depan dan juga bagian belakang, sehingga sirkulasi keluar masuknya udara atau angin di gazebo ini dapat berjalan dengan lancar. Di bagian kanan atas itu terdapat keyplan masing-masing jam arah hembusan angin yang dapat masuk ke dalam gazebo. Selanjutnya ada konsep furniture. Furniture yang di gazebo ini dirancang sesuai dengan kenyamanan manusia, seperti area tempat duduknya dengan kelebaran itu sekitar kurang lebih 1 meter, tinggi tempat duduknya 45 cm, tinggi keseluruhan adalah kurang lebih 1 meter. Ini menjadi solusi agar fleksibel. Selain itu tempat duduk juga dapat digunakan sebagai tempat berbaring atau disesuaikan tempat dengan berbagai kebutuhan dari pengguna tersebut. Untuk gambar di tengah ini menggambarkan mekanisme tempat duduk pada gazebo, yang dimana mekanisme ini membuat tempat duduk ini mudah diakses, bersih, dan juga aman dan terjamin, praktis, dan juga nyaman, tidak mengganggu pengunjung juga, serta fleksibel. Dan selanjutnya adalah material board. Untuk pertama-tama ya kayu ulin. Kayu ulin ini diaplikasikan pada lantai dan juga pada struktural furniture di gazebo ini. Dan selanjutnya adalah anyaman kumbang Tanjung, diaplikasikan pada dinding dan juga ceiling atau atap dari gazebo ini. Dan wave ratter ini digunakan pada furniture
di gazebo ini. Dan juga area di top table meja di dalam gazebo. Jadi ini adalah gambar perspektif dari gazebo yang menggambarkan penggunaan material yang tahan terhadap cuaca ekstrim, dan gazebo dengan desain organik yang bentuknya setengah lingkaran, bentuk seperti daun, melengkung, sehingga mampu menciptakan suasana harmonis dan rileks sangat cocok yang untuk diaplikasikan pada gazebo. Penggunaan bentuk bulat juga yang terinspirasi dari Benteng Martello, dan penyediaan fasilitas duduk yang mampu menampung banyak pengunjung untuk bersaat dengan nyaman dan juga santai. Sekian presentasi saya. Terima kasih.